Puji nama Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Haleluya. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sore hari ini. Selamat datang, selamat beribadah di GPI Sumayon dan Depok. Kita percaya sore hari ini kita masuk di bulan yang baru. Ada pertolongan Tuhan di musim yang baru. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita dan janjinya setia di dalam hidup setiap kita. Bapak Ibu Saudara, kita akan segera memulai ibadah kita. Mari sama-sama kami mengundang Bapak Ibu Saudara, boleh kita bangkit berdiri. Dan di awal bulan gereja kita akan bersama-sama membacakan pengakuan iman GPI. Kita akan baca bersama-sama pengakuan iman GPI 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur untuk kasih setiamu di sore hari ini Bapa. Kami datang dalam hadiratmu Tuhan, membawa syukur dan pujian kami. Sekarang Kau yang layak terima segala pujian. Biar Tuhan yang memimpin jalan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita masuk di dalam hadirat Tuhan sore hari ini. Sungguh bersyukur Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Dalam ketakutan Kau hadir di sisiku. Kau berkata jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkar. Sungguh kesetiaan-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu sungguh teguh di sepanjang hidupku, di sepanjang hidupku, untuk selamanya. Bukan saja melayani mengasihi-Mu. Mari nyatakan di hadapan Tuhan. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kau Allahku yang setia. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita sore hari Bapak Ibu Saudara. Mari kita ucapkan syukur di hadapan Tuhan. Kita mengangkat suara kita kembali ya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang
Yesus kita. Oh, kasih setiamu Tuhan, Kau setia. Sekalipun ku tak setia, Kau tetap setia. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Haleluya. Sembah Kau, Tuhan, ku puji namamu. Raja, ku agungkan Kau selalu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku akan untukku, ku tinggikan dan Raja. Mari suaramu, kita sembah Dia sore hari ini. Oh, Rasyid percaya, ku percaya Kau hadir dan melawat setiap hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau setia. Mari bawa hatimu pada Tuhan. Mari bawa penyembahanmu di hadapan Tuhan sore hari ini. Mari bawa suaramu di hadapan Tuhan sore hari ini. Sebab Dia mendengar setiap seruan umatnya. Kau mendengar seruan kami. Kau melihat hati kami. Kau menerima segala persembahan yang hidup. Ucap syukur di hadapan Tuhan sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Percaya kuasanya, dan ku terima sekarang kemenangan Dia berikan untuk setiap kita hari ini. Angkat tanganmu coba Tuhan, mari katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Yang percaya sama
Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, katakan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Selamat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Ada teman-teman hari ini tepuk tangan di hadapan Tuhan. Alam gereja mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Rasakan, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sampai dia lagi mengatakan kecaplah. Kecaplah dan lihatlah. Ayo, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Selamat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Kasih setia Tuhan besar dalam hidup kita. Kami bersyukur Tuhan. Alhamdulillah sore hari ini. Sama-sama semua Yordan ya. Angkat suara katakanmu. Gereja Tuhan katakan semua. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Masih katakan Allah yang mengasihiku. Amin. Allah yang memelihara. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku
Dia sumber kemenangan di dalam hidup setiap kita. Mari sama-sama kita meresponi panggilan Tuhan lebih dalam lagi. Kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan dan biar kekuatan boleh mengalir di tempat ini dalam kebenaran firman Tuhan. Kami siap Tuhan. Kami siap Tuhan. Kami siap Tuhan. Yesus Tuhan, Kau yang terindah dan terutama. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sama-sama yang percaya katakan, ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan
Pribadi kami datang kepada Engkau, karena Engkau adalah Allah yang pribadi bagi kami, ya Tuhan. Tidak ada yang lebih daripada Engkau, ya Tuhan. Engkau adalah segalanya dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, selayaknya kami bersyukur, memuji, menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan sampai saat ini. Kami masih dapat hidup di dalam kasih-Mu, menikmati kasih-Mu, berbagi kasih-Mu, ya Tuhan. Dan sebentar kami mau belajar firman-Mu, supaya kami semakin mengerti, memahami akan kehendak rencana-Mu dalam hidup kami, sehingga kami semakin bersungguh-sungguh lagi hidup di dalam kebenaran-Mu. Berbicara pada kami, ya Tuhan. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Demi nama Yesus berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, kita masuk dalam bulan yang kelima, bulan Mei, bulan yang baru dengan tema besar Kota yang Baru mengenai keluarga. Dan hari ini saya merasakan keadaan fisik kok yang kayaknya tuh on fire terus gitu. Semalam saya tidur jam 11 dan terbangun jam 2.30 dini hari. Artinya saya tidur tidak lebih dari 3 jam. Tetapi memang benar-benar deep sleep, atau saya tidur nyenyak selama 3 jam. Dan tadi pagi saya berkorban, saya hanya makan sepotong lontong. Dulu saya nggak makan pagi. Tapi karena hari ini di pusat ada donor darah, makanya ya saya makan aja deh. Karena saya mau donor darah, karena saya donatur setia, donatur dalam hal donor gitu. Nah, saya diambil darah saya 350 cc. Biasanya saya itu agak merasa kurang semangat atau agak merasa kurang fit lah. Tapi hari ini saya nggak berasa, bahkan saya lupa. Tadi saya donor darah sampai sore ini, dan katakan muka saya cerah kan. Satu hal saya berpikir, mungkin selama 3 bulan ini saya sudah rutin nge-gym, ya, dan juga ya puasa lah. Makanya 3 bulan masuk ke 4 bulan ini berat badan saya sudah turun 12 kilo. Nah, tapi satu hal lagi, saya merasakan seperti ada satu beban yang terlepas dalam hidup saya. Apa itu? Ya, saya masih berdoa apa sih? Ada sukacita, ada kelegaan, ada kelepasan, sehingga saya merasakan on fire terus sampai hari ini dan mudah-mudahan seterusnya. Gitu. Saya pun ya dalam perjalanan dengan Tuhan, ikut Tuhan itu kita pasti naik turun. Nah, hari ini saya akan berkhotbah dengan tema Bethel atau Bethel, yang artinya rumah Tuhan atau rumah Allah. Nah, sehubungan dengan kita ini ya semua tergabung dalam sinode gereja Bethel Indonesia. Dan kita kalau ditanya selalu menjawab, Bapak Ibu, atau kamu gereja mana? Jawabnya apa? Bethel, gitu kan? Singkat aja, gereja Bethel, orang sudah tahu, oh Bethel GBI. Sehingga kita ini kelompok orang disebut orang Bethel. Dan kita bangga nggak? Jadi jemaat GBI. Bangga nggak? Bahkan kalau lagi ada pertemuan dengan pejabat-pejabat, dengan gembala-gembala, itu ada slogan. Sekali GBI, tetap GBI. GBI di bumi, GBI di surga, katanya gitu. Memang ada GBI di surga. Artinya sampai surga kita tetap ada di
GBI yang setia dengan gereja GBI. Nah, tapi selama ini kita sering menyebut battle. Saya kuliah juga di STT Battle, ya. Apakah kita pernah meneliti, mempelajari secara mendalam apa itu arti battle atau battle? Oke, kita masuk dalam slide saya. Kita buka firman Tuhannya dari Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Kita baca bergantian, Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Saya ayat 11, Bapak Ibu Saudara-saudari ayat 12 dan seterusnya. Judul perikopnya adalah dipersatukan di dalam Kristus. Demikian firman Tuhan, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bapak Ibu, saudara-saudari, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada kamu yang dekat. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat yang demikianlah firman Tuhan. Jadi kita masuk dalam slide saya. Latar belakang dari tema ini atau battle adalah berasal dari bahasa Ibrani Bethel yang berarti rumah Allah atau rumah Tuhan. Nama ini berasal dari kisah Alkitab di mana Yakub menamai tempat perjumpaannya dengan Tuhan sebagai Bethel yang sebelumnya bernama Luz. Jadi ceritanya Yakub lari daripada kakaknya, ya. Terus kemudian dia sampai ke Luz, dan di situ dia tertidur bermimpi ketemu dengan Allah, dan dia menamai tempat itu menjadi Bethel atau rumah Allah. Kejadian 28 ayat 16 sampai 19. Lanjut. Nah, makna yang terkandung dari Bethel itu memiliki 3 makna. Yang pertama, bangunan secara fisik atau wilayah, ya. Yang kedua, sebagai tempat persekutuan umat. Jadi bangunannya ada nih sekarang. Kita ada di ruangan ini. Ini sebuah bangunan, ya, sebuah tempat, sebuah wilayah yang kita percayai ini adalah bangunan rumah Tuhan. Yang kedua, umat yang datang untuk beribadah, yaitu kita semua yang hadir sekarang di sini sebagai umat Allah. Nah, yang ketiga, Allah sebagai pemilik atau El Bethel. El Bethel artinya Allah, rumah Allah, Tuhan, rumah Tuhan. Lanjut. Yang pertama, sebagai bangunan atau sebagai suatu wilayah, Bethel yang zaman Yakub dulu itu lokasinya sekitar 18 km di utara kota Yerusalem. Yang kedua, merupakan tempat suci atau pusat ibadah bagi para leluhur Israel. Jadi setelah Yakub ke tempat itu dan menamai tempat itu Bethel, lalu kemudian tempat itu dijadikan tempat
pusat peribadahan dari leluhur orang-orang Israel. Karena mereka percaya Allah hadir di situ. Jadi itu bicara tentang Betel sebagai bangunan atau sebagai suatu wilayah. Dan kurang lebih kita sudah 8 tahun, masuk ke 9 tahun, kita pakai tempat ini. Dan saya percaya itu karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan. Kita bisa pakai tempat ini bebas. Halamannya luas begitu. Kalau main tak umpet itu di situ nggak ketemu-temu, umpet di situ, tahu-tahu atau ular di sini. Dan kita juga hidup berdampingan dengan biawak, dengan ular, ya kan? Ada burung, soang itu datang baru itu, ya, dengan soang dan lain-lainnya. Di situ pernah juga ada monyet, ya kan, cuma orang lepas sekali gitu kan. Nah, jadi kita mestinya bersyukur. Kita diberi kesempatan untuk memakai gedung ini. Makanya kita bertanggung jawab terhadap gedung ini. Kita pelihara, kita jaga. Belum lama kita mengadakan perbaikan atap yang bocor, sehingga ya tidak bocor lagi. Biasanya sini kalau hujan basah. Gitaris kita, Ujemri, terpaksa harus maju selangkah supaya nggak kena basah. Dan juga di tempat situ ada beberapa. Dan kita benahi. Dan juga di sini setiap minggu disapu pel, ya. Terus kemudian juga, ya kita juga berapa tahun lalu pasang AC, dan ya rencananya kita akan pasang AC lagi 2 supaya tempat ini lebih dingin lagi. Seperti itu, sehingga kita lebih nyaman ibadah di sini. Jadi kita pelihara tempat ini karena kita percaya bangunan ini Tuhan berikan kesempatan untuk kita memakai. Itu bukan hak milik, tetapi sudah seperti belum. Kita bebas di sini. Itu pertama kali saya datang ke tempat ini, ya. Waktu ngobrol-ngobrol, ibu yang pemilik sini, ibu dia ngeliatin saya. Saya lihat, kok ibu ini ngeliatin saya terus. Lagi ngobrol, ibu ini bertanya, Pak, kayaknya saya kenal Bapak deh. Saya bilang, mungkin wajah saya pasangan. Atau ibu habis nonton film apa, gitu kan. Bintang film kan nggak selamanya. Ganteng kan. Kok Bapak kayak Oki Langga gitu. Siapa nggak jelek ya. Enggak Pak, saya kayaknya kenal Bapak deh gitu kan. Cuma di mana? Lalu saya berpikir, saya bertanya, ibu sekolahnya di mana SMA? Saya di SMA 8 Jakarta Selatan, Semandel. Iya, saya juga sekolah di SMA 8 Jakarta Selatan, Semandel. Bapak angkatan berapa? Saya masuk tahun 90. Oh, saya 89. Jadi saya angkatan di atas Bapak. Kakak kelas. Sekarang itu umurnya sama saya, karena saya pernah tinggal di kelas. Wah, ini kami ngobrol. Ternyata ini juga satu sekolah dengan guru SMA 16. Kamu nggak kenal gitu. Nah, ternyata ibu ini tahu siapa saya. Karena waktu kelas 1 sampai kelas 2, sebelum saya bertobat, kelas 2, saya ahli topan di sekolah itu. Saya baru masuk aja ospek, saya berantem sama kakak kelas 3 lagi yang saya lawan. Wah, langsung terkenal sama saya. Ibu ini bilang, Pak, Bapak kan dulu bandel kan, suka berantem. Iya, jadi pendeta kata gitu. Ya itulah jalan Tuhan. Ya akhirnya kita bisa pakai di sini tempat ini dengan ya leluasa lah, sekalipun tidak senyaman yang kalau kita pakai di mall yang wah megah segala macam. Tapi kita aman di sini. Waktu saya bilang, Bu, saya mesti bikin surat izin nggak untuk pakai di sini? Nggak usah Pak. Bapak kan sewa sama saya. Jadi saya bertanggung jawab. Siapa yang boleh macam-macam? Ya, tapi saya kata wah itu Tuhan.
Nah itu bicara tentang tempat. Yang kedua, Bethel adalah berbicara tentang jemaat. Next. Balik. Next. Lanjut. Masuk ilustrasi ya? Oke. Lewat. Sorry, lewat. Ini tadi pagi yang di Roxy. Gak usah kita kan di sini. Lewat. Sorry. Benar, saya yang salah. Karena itu tadi saya sampaikan khusus buat di Roxy. Yang kedua, sebagai tempat persekutuan umat. Tadi kita baca ya firman Tuhan yang pertama itu ayat 1 sampai 12. 11 sampai 12 ya, bukan 22. Itu menerima tanpa memandang latar belakang. Nah, kalau kita baca firman lagi, karena ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Jadi dulu tuh orang Yahudi itu sangat menjaga jarak dengan orang-orang bukan Yahudi. Karena orang di luar Yahudi mereka sebut kafir. Jadi istilah kafir itu sebenarnya dari orang-orang Yahudi. Nah, tetapi ketika orang-orang Yahudi, tapi ada bisa orang non Yahudi bangsa lain menjadi bagian dari Yahudi lewat sebuah upacara, dan mereka yang bukan orang Yahudi asli, tapi kemudian menganut agama Yahudi dan hidup seperti orang Yahudi, dinamakan proselit. Tapi mereka tetap menjadi warga kelas 2. Tetap, ya. Mereka tidak sepenuhnya mendapat hak seperti orang Yahudi asli. Tetapi orang Yahudi asli yang kemudian menjadi Kristen, mereka menerima dengan tangan terbuka, dengan sepenuhnya orang-orang di luar Yahudi, bangsa-bangsa lain di luar Yahudi, yang kemudian mereka juga menjadi orang Kristen, sama dengan orang Yahudi asli yang menjadi Kristen. Mereka tidak membedakan latar belakang. Ada lagunya, gimana? Ku tak pandang dari gereja mana. Kalau sekarang kan karena satu gereja, biasanya itu okumene itu. Tanya gini, ku tak pandang dari suku mana. Ada Jawa, ada Manado, ada Batak, ada Papua. Jangan disebut, jangan marah, gitu kan. Itu lagunya sih di project ya. Jadi kita tidak memandang latar belakang masing-masing. Bahkan bukan hanya bangsa, tapi status. Ada yang dulu statusnya budak, ada yang dulu statusnya pengusaha, ada yang dulu statusnya istilahnya kelas atas, kelas menengah, kelas bawah. Tetapi di dalam persekutuan umat Kristen tidak mengenal yang namanya kasta. Semua sama. Seperti saat ini kita datang ke sini, ya. Saya pakai jas karena memang saya mau khotbah. Bapak Ibu pakai pakaian masing-masing, pakai sepatu merek masing-masing. Beda semuanya. Ada nggak yang sama? Semua beda nih latar belakangnya. Semua beda pakaiannya. Dan pasti semua beda dompetnya. Dan pasti semua beda isi dompet. Tetapi ingat, di mata Tuhan kita telanjang. Artinya apa? Tuhan tidak melihat apapun. Merek yang kita pakai, berapapun uang kita. Ketika kita datang ke tempat ini untuk bersekutu sebagai umat Allah, maka kita semua sama di mata Tuhan. Maka jangan pernah ada yang merasa lebih hebat daripada yang lain. Apapun latar belakang kita, siapapun kita, mau kaya, mau sedang, mau miskin, mau ke jabatan tinggi, mau tekanan, ketika kita ada bersekutu sini, kita semua sama, rata. Tuhan tidak akan membuat antrean itu dua. Satu, seandainya nih, ini gambaran saya, imajinasi saya. Ya. Jadi satunya antrean orang-orang yang biasa-biasa aja deh. Ini kelas reguler. Mereka pegang tiketnya tiket reguler.
Lalu kemudian ada pintu gerbang, ini khusus buat orang-orang yang pegang tiket VIP. Lalu ada juga yang pegang tiket VVIP. Enggak, semua sama. Enggak dibeda-bedakan. Makanya jangan pernah merasa lebih daripada yang lain selama kita ada di dunia ini. Kalau merasa lebih, bagi. Apalagi merasa lebih uang. Wah, saya paling banyak uang, bagi pada yang lain. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, memberi harapan bagi yang belum memiliki harapan. Ayat 13-18 nanti kita baca di rumah. Jadi begini, orang-orang Yahudi, ya asli Yahudi yang belum Kristen, mereka pun punya keyakinan bahwa mereka pasti masuk surga karena mereka anak-anak Abraham. Sekalipun mereka hidup nggak benar, sekalipun mereka berdosa, mereka punya keyakinan kita nih orang Israel, orang Yahudi pasti masuk surga. Kenapa? Karena kita bangsa pilihan Allah. Sekalipun hidup kita kacau, kita tetap masuk surga. Nah kadang-kala ada orang Yesus seperti itu berpikirnya. Saya sudah jadi Kristen, saya sudah terima Yesus, saya sudah bahkan baptis Roh Kudus, saya pasti masuk surga. Sekalipun kelakuan kita nggak benar. Itu salah. Nah, orang Yahudi berpikir, punya keyakinan bahwa orang-orang luar Yahudi, mereka itu nggak masuk surga, masuk neraka. Nah, ketika mereka jadi Kristen, ya, maka pandangan itu tidak lagi seperti itu. Mereka memiliki keyakinan bahwa mereka bukan pasti masuk surga, tapi mereka punya jalan menuju surga. Makanya Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Artinya apa sih jalan? Tuhan Yesus tidak begini, udah kamu masuk surga. Tapi kamu mesti berjalan. Kamu mesti berusaha. Kamu mesti menghidupi kebenaran itu. Kamu mesti mengerjakan keselamatan itu. Gak diem-diem, wah pasti surga. Bahkan begini, Pak, yang penting saya tidak berbuat dosa, tapi saya tidak berbuat baik. Itu juga bukan iman Kristen. Iman Kristen, kita tidak berbuat dosa, tapi berbuat baik, berbuat kebenaran. Iman yang aktif. Dan orang-orang bangsa lain, termasuk orang Yahudi sendiri, ya, apalagi mereka yang cacat waktu lahir. Karena orang Yahudi punya keyakinan, orang yang cacat waktu lahir, dia kena kutuk, dan dia nggak bakal masuk surga. Nah, orang-orang seperti ini gak punya pengharapan. Makanya mereka gak boleh masuk dalam kota. Mereka tunggunya di gerbang kota, karena mereka tidak layak. Mereka bukan orang yang punya pengharapan. Ketika masuk Kristen, maka harapan untuk masuk surga itu ada. Bahkan juga orang-orang di luar Yahudi, ya, yang mereka juga bukan orang Yahudi, yang mereka juga merasa, waduh, kita bukan Yahudi, kita nggak masuk surga. Ketika masuk Kristen, harapan itu ada. Makanya saya mendengar sebuah kesaksian di India itu, ya, katanya paling gampang menginjili orang-orang yang kastanya terendah, Sudra atau kasta budak. Kenapa? Karena kalau orang yang lahir dari kasta terendah itu, mereka hidupnya nggak akan maju. Kenapa? Karena mereka tidak diberi kesempatan untuk belajar sekolah tinggi, mereka tidak punya kesempatan untuk bekerja, mereka tidak punya kesempatan untuk bergaul, dan mereka hanya tertunduk. Kalau ada orang yang kastanya lebih tinggi, mereka harus bahkan sujud. Dan mereka dari turun-temurun seperti itu, mereka nggak punya pengharapan. Makanya ketika ada Injil diberitakan di sana, mereka punya pengharapan dan mereka jadi Kristen. Dan inilah yang terjadi, memberi harapan bagi yang belum memiliki pengharapan. Makanya ini harusnya setiap orang yang datang masuk ke tempat ini ikut ibadah, yang tadinya letih, lesu, lemah, berbeban berat,
ketika dia datang, dia punya pengharapan. Yang ketiga, kasih. Ayat 19 sampai 22, yaitu Allah yang menjadi pengikat komunitas yang ada. Ya, jadi bicara sebagai tempat persekutuan umat. Yang pertama, ada penerimaan tanpa membeda-bedakan, tanpa melihat latar belakang. Yang kedua, memberi harapan. Yang ketiga, kita diikat di dalam kasih Allah. Yang mengikat kita adalah kasih Allah, bukan kepentingan, bukan hal-hal yang lain di luar kasih Allah. Misalkan, wah kita kan di sini yang mengikat karena kami sama-sama tim musik nih. Biasanya tim musik itu eksklusif. Ya. Saya pernah waktu itu ditegur sama ketua PW karena saya menegur tim PW. Saya tegur gini, Pak, kalau berbicara dengan tim PW Pak, hati-hati Pak, jangan keras-keras Pak. Kenapa? Karena mereka semua sensitif Pak hatinya. Saya bilang kalau mereka sensitif hatinya, harusnya mereka ketika melayani all out, karena mereka merasakan hadirat Tuhan. Tapi kenyataannya datang aja sering telat, mau latihan telat, gak sungguh-sungguh, gak ngapalin lagu, metamori juga gak ngambil gerakan. Artinya tidak memberi yang terbaik, itu gak sensitif. Ya, seperti itu. Tapi yang melihat kita adalah kasih. Kasih tidak menghakimi. Dan memang kita tidak punya hak untuk menghakimi. Lanjut. Nah, perenungannya, ya, bagaimana dengan kondisi komunitas gereja kita saat ini? Adakah komunitas kita tidak memandang latar belakang? Adakah komunitas kita itu memberi pengharapan satu sama lain? Adakah komunitas kita terikat dalam kasih? Yang kedua, bagaimana dengan kondisi komunitas keluarga kita saat ini? Kenapa? Karena apa yang terjadi, apa yang menjadi kondisi komunitas keluarga inti, yaitu suami istri, orang tua anak, sangat mempengaruhi kondisi komunitas gereja. Kenapa Pak? Karena semua berangkat dari rumah. Kecuali Pak, saya dari kantor Pak, tapi kan pulang ke rumah. Gini, kalau kita di rumah bermasalah, lalu tidak diberesin, kita datang ke gereja bawa masalah. Nanti sampai di gereja kita bikin masalah. Dan nggak cuma kita doang, ternyata yang lain nih, katakanlah di sini 100 orang. 100 orang punya masalah di rumah dan tidak dibereskan. Suami istri, orang tua anak, lalu datang ke gereja, semua 100 orang ini kumpul dengan membawa masalah. Yang terjadi apa? Nanti semua akan saling berbagi masalah. Kesenggol dikit, marah. Kesinggung dikit, marah. Kok itu tulisannya kurang gede, marah. Kok aduh, pembuatannya begini, marah. Kok musiknya tadi, aduh, marah. Dikit-dikit, marah. Dikit-dikit, marah. Ada lagunya tuh. Orang suka nyanyiin tuh. Gimana lagunya? Hah? Dikit-dikit marah gitu. Saya lupa lagunya tuh. Ya. Kenapa? Karena dari semua udah bawa masalah. Masalah dengan istri, masalah dengan suami, masalah dengan pasangan, masalah dengan anak, masalah dengan orang tua. Akibatnya, ya gereja jadi banyak masalah. Makanya sebelum pergi ke gereja, bereskan dulu masalah yang ada. Minimal saling minta maaf, saling mengakui kesalahan. Mungkin berangkat dengan hati yang masih kesel, tapi karena sudah menyelesaikan, membereskan, minimal 50% masalah beres. Dia ketika datang, dengar pujian penyembahan, yang 50% beres itu masuklah hadirat Tuhan.
Kemudian yang 50% masalah itu pergi. Nah kalau 100% masalahnya, ada pujian penyembahan, ada firman, gak masuk sama sekali. Kenapa? Karena hati kita 100% dipenuhi oleh masalah. Otak kita, pikiran kita 100% dipenuhi oleh masalah. Sehingga tidak ada celah lagi, tidak ada tempat lagi untuk pujian penyembahan, untuk firman Tuhan. Dan kita pulang tetap bermasalah. Makanya firman Tuhan mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap pikiranmu dan segala sesuatu. Artinya apa? Segenap itu utuh, tidak ada sisa. Kita jangan pernah memberikan sisa dalam hati kita untuk tempat yang lain selain mengasihi Allah. Karena kalau kita masih mengosongkan, Pak, saya 80% mengasihi Allah, 20% mengasihi dunia, nggak akan maksimal. Karena gara-gara bila setitik rusak susu sebelah. Maju. Nah, yang ketiga, makna dari Betel, Allah sebagai pemilik atau El Betel. El Betel berasal dari bahasa Ibrani yang berarti Allah dari rumah Allah atau Allah Betel. Istilah ini merujuk pada tempat di mana Yakub mendirikan mezbah dalam Kejadian 35 ayat 7. Setelah Allah menampakkan diri kepadanya, melambangkan perjumpaan pribadi dengan Tuhan, kehadirannya serta penegasan janji Tuhan atas hidup manusia. Ayat yang sebelumnya 1-5. Jadi Yakub bahkan menambahkan tempat itu menjadi El Betel. Yaitu apa? Allah, rumah Allah. Lanjut. Nah, poin penting mengenai El Betel. Yang pertama bicara asal usul. Terdiri dari kata El, yaitu Allah atau Tuhan, dan Betel, rumah Allah. Menekankan Allah yang disembah di tempat tersebut. Konteks Alkitab dalam Kejadian 35 ayat 7, Yakub memberi nama tempat itu El Betel saat kembali setelah 20 tahun tempat ia sebelumnya melarikan diri dari Esau. Jadi Yakub masih teringat akan mimpinya, akan pengalaman yang indah dengan Tuhan. Makanya kalau kita pernah memiliki pengalaman yang indah dengan Tuhan, pasti kita akan selalu ingat. Ketika kita lagi dalam masalah, ketika kita lagi dalam tantangan apapun itu, kita ingat, pasti kan enggak? Ketika pertama kali kita mengikuti suatu ibadah atau apapun, acara apapun, lalu kita mendengar firman Tuhan, lalu ada tantangan untuk maju, dan kita didoakan, lalu kita berdoa, terima Yesus, Tuhan Yesus, hari ini aku mengakui semua dosa-dosa. Aku minta ampun atas semua dosa-dosa. Dan aku membuka hati. Aku mengundang Engkau masuk dalam hati, menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan mulai hari ini aku menjadi milik. Itu doa saya tahun 91 Oktober 91, ketika saya maju ke depan sebagai anak muda pakaian SMA. Saya maju ke depan lari dan saya berdoa kepada Yesus. Waktu itu saya merasakan, kita kan orang karismatik ya, itu ada aliran hangat masuk lewat kepala saya, masuk ke hati saya, ke semua bagian tubuh saya, dan saya merasakan damai sejahtera yang tidak pernah saya rasakan. Dan saya masih ingat hari itu sampai sekarang. Dan ketika saya menghadapi masalah apapun, ketika saya menghadapi tantangan apapun, saya ingat lagi tuh. Bila kita nanti tua dan hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Jadi saya selalu ingat hari itu, di mana saya berjumpa pribadi dengan Tuhan, dan itu yang selalu menguatkan saya menghadapi apapun. Makna spiritual berbeda dengan Betel, rumah Allah.
El Betel menekankan pada pribadi Allah yang berkuasa di tempat tersebut, bukan sekedar lokasinya. Jadi El Betel itu menekankan bahwa Allah sang pemilik tempat itu yang hadir di tempat itu. Jadi yang pertama, Betel berarti tempatnya atau wilayah. Yang kedua, Betel berarti jemaatnya yang datang beribadah. Tapi yang paling terpenting, El Betel, di mana kita menyadari bahwa sang pemilik tempat, yaitu Allah sebagai Allah, rumah Allah, hadir di tengah-tengah kita. Kalau kita yakin percaya bahwa Allah hadir di saat kita beribadah saat ini, maka pasti kita akan berikan penghormatan yang tertinggi kepada Allah. Gak mungkin kita main-main, gak mungkin kita tuh mikir kemana-mana, gak mungkin kita ngobrol hal yang lain, gak mungkin kita bercanda, gak mungkin kita asik WA-an dengan yang lain, atau nonton YouTube, atau yang lain. Karena kita menyadari Allah hadir di sini, dan kita memberikan penghormatan yang tertinggi kepada Allah sebagai pemilik dari rumah Allah. Makanya saya menyayangkan kalau orang yang datang telat, pulang cepat, atau ibadah gak serius dan segala macam. Apalagi melayani sampai gak serius. Serius itu maksudnya memberikan yang terbaik. Itu aja. Serius bukan berarti mentornya tatapannya tajam. Atau serius ketika main dilihatin kuncinya. Bukan. Serius itu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Baik ketika melayani maupun ketika duduk di situ mendengarkan firman Tuhan, menyanyi, mengangkat tangan, memuji, menyembah Tuhan. Kita memberikan yang terbaik pada Tuhan. Kenapa? Karena kita menyadari, kita percaya penuh bahwa Allah hadir di tempat ini. Tidak pernah lagi. Kalau zaman dulu mati orang seperti itu, yang tidak menghormati hadirat Allah ketika melayani, bahkan ketika beribadah sebagai jemaat pun, ketika tidak menghormati Allah, mati orang itu. Tapi Tuhan Yesus tadi kan katakan, Tuhan Yesus mati untuk meniadakan hukum Taurat yang mengikat. Sehingga apa? Kita dengan bebas. Ketika Tuhan mati kan, tabir bait Allah terbelah dua kan, yaitu tirai yang memisahkan antara pelataran, ruang kudus dan ruang maha kudus. Tidak ada batasan lagi kita dengan Allah. Tapi ingat, tidak ada batasan bukan berarti tidak menghormati Allah. Karena seringkali kita merasa kita udah gak ada batasan lagi sama Allah. Kita kan sahabat Allah, jadi bisa tepuk-tepukan. Dengan Allah kita bisa ya cincai lah, kan sahabat. Sahabat sejatiku. Nggak begitu. Tetap Allah adalah Allah sang pencipta. Kita adalah umatnya. Itu posisi kita. Walaupun kita statusnya sebagai anak. Sebagai anak bukan hanya minta-minta, bukan hanya menuntut. Sebagai anak bukan hanya minta perhatian, minta dipanjang. Tapi sebagai anak harus serupa dengan bapaknya. Seringkali kita menuntut, kita manja, tapi kita tidak serupa dengan bapak kita. Akhirnya kita jadi anak yang kurang ajar. Lanjut. Fenomena yang terjadi, mengapa gereja yang harusnya adalah rumah Tuhan, baik secara bangunan dan umatnya, tetapi masih ada pertengkaran, permusuhan, kebencian, dendam, kepahitan, dan kenajisan atau kejahatan yang adalah dosa terjadi di gereja. Kenapa? Bahkan kejahatan, penipuan, pencurian, kebohongan, manipulasi, penggelapan, perselingkuhan, perzinahan, terus kemudian fitnah dan lain-lain itu terjadi di gereja. Itu yang terjadi. Dan saya hampir setiap bulan saya ikut meeting, pertemuan dengan ya baik itu di Perwil maupun di BPD maupun juga di BPP.
Dan setiap kali pertemuan ada saja ceritanya yang tidak enak didengar, apalagi dirasakan. Itu apa? Tentang kejatuhan hamba-hamba Tuhan, tentang masalah-masalah yang terjadi di gereja-gereja, bahkan perebutan aset, bahkan perebutan kekuasaan. Ada kubu-kubu yang menjatuhkan pemimpinnya, gembalanya, yang akhirnya keluar rame-rame, dan banyak hal lagi yang terjadi. Kenapa itu terjadi? Karena hanya sekedar battle, tetapi tidak real battle, yakni menjadikan Tuhan sebagai pemilik. Justru malahan berjalan menurut kemauan dan kesenangan sendiri, bahkan tidak mempersilahkan Tuhan masuk atau tidak menghiraukan Tuhan yang hadir, sehingga tidak ada hormat selama berada di gereja. Dan hal ini juga terjadi di rumah tangga, di keluarga-keluarga. Tidak ada penghormatan kepada Allah, sehingga masalah terjadi. Kenapa? Karena cuma battle aja. Dari battle jadinya apa? Kalau BATTLE, dari battle jadi battle. Dari rumah Allah jadi perang. Battle-nya berubah. Lalu ya, yang disayangkan banyak tumbuh gereja, tapi bukan karena pertumbuhan yang normal, tapi karena perpecahan yang terjadi. Dan itu fenomena yang terjadi. Lanjut, renungannya, bagaimanakah kondisi hubungan kita secara pribadi dengan Allah? Kenapa saya bicara pribadi dengan Allah? Karena kita secara pribadi, tubuh kita itu adalah rumah Allah. Coba kita buka firman-Nya. Saya tadi pagi ketika berangkat baru terpikir, ya, kalau bahasa karismatiknya, Roh Kudus mengingatkan saya akan firman-Nya, ya. Jadi buka 1 Korintus 6 ayat 16. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Terjemahan lain, apakah saudara belum juga insaf bahwa tubuh saudara adalah rumah Roh Kudus yang dikaruniakan oleh Allah kepada saudara, dan ia hidup di dalam saudara? Tubuh saudara bukan milik saudara sendiri. Bahasa Inggrisnya, nanti setelah bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa roh terakhir, ya. Are you not conscious that your body is a house for the Holy Spirit, which is in you and which has been given to you by God, and you are not the owners of yourself. Jadi bahasa aslinya adalah tubuh kita rumah Allah. Rumah Allah berarti tempat kediaman Allah. Tetapi kenapa kita masih bermasalah? Karena bagian yang terpenting, kita tidak pernah menjadikan Allah sebagai Allah dalam rumahnya sendiri, yaitu tubuh kita. Kita tidak mengundang Allah masuk dalam hidup kita, seperti jemaat di Laodikia. Coba baca dalam Wahyu. Digambarkan jemaat di Laodikia karena mereka sukses, karena mereka kaya. Mereka tetap beribadah, tetapi Tuhan ada di luar mengetuk-ketuk, tok. Karena handle-nya ada di dalam, jadi yang bisa buka hanya dari dalam. Tapi Tuhan di luar, tok. Sementara ibadat berlangsung, pujian penyembahan ada. Itu gambarannya. Tuhan tidak bisa masuk, atau Tuhan hadir tapi tidak dianggap. Kenapa? Karena kita tidak memberikan hidup kita
tubuh kita yang adalah rumah Allah untuk Allah diami. Sehingga ketika kita tidak memberikan atau mengundang atau dengan rela Allah untuk tinggal dalam tubuh kita yang ada rumah Allah, sehingga kita datang ke rumah Allah itu hanya sebagai bangunan. Ketika kita datang dalam persekutuan dengan jemaat, itu hanya sebagai perkumpulan. Klub yang datang cuma buat ya udahlah hai senang-senang, pulang karena apa-apa, bermasalah lagi. Bahkan datang bawa masalah, bikin masalah di gereja. Yang pusing siapa? Gembalanya. Padahal gembalanya juga punya masalah. Tapi ingat, masalah selalu ada. Tetapi jangan karena kesalahan dan dosa kita. Masalah ada karena kita mempertahankan iman, kasih dan pengharapan kita kepada Tuhan. Sehingga kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Dan ketika kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, kita melawan arus. Dan kita dapat masalah karena mempertahankan iman, bukan karena kita berdosa, berbuat jahat terus kita dapat masalah, kita datang ke Tuhan berdoa supaya Tuhan mengangkat masalah kita, tapi kita tidak berhenti berbuat dosa. Yang Tuhan bilang, yang kamu butuhkan bukan saya mengangkat masalah kamu, tapi kamu bertobat dari dosa kamu, maka masalah itu akan pergi. Seringkali kita seperti itu, menuntut hak kita, tapi tidak melakukan kewajiban kita. Menuntut negara untuk memelihara kita, tapi tidak pernah membayar pajak. Ini kan masih diperpanjang kan pajaknya kan, sampai akhir Mei kan, saya sudah lapor pajak. Saya pun hasilnya selalu nil atau nihil, karena saya sebagai hamba Tuhan, sebagai tokoh agama, itu pajaknya sangat diringankan. Asalkan saya mendapatkan dari hasil pekerjaan pelayanan saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, sebagai rohaniawan. Tapi kalau saya dapat dari bisnis saya, kalau saya punya bisnis, kalau saya dapat dari saya menjual sesuatu, ya itu ada pajaknya. Tetapi banyak ya pengusaha yang pengen jadi pendeta. Kenapa? Untuk menghindari pajak. Saya tahu itu, dan saya tahu orang-orangnya. Tapi kalau saya sebut di sini, yang jelas bukan Dandal Dermawan. Karena setelah ini jadi pengusaha dia, udah jadi direktur dia. Kalah saya. Saya terakhir hanya sebagai regional manager, tingkat lagi direktur. Dandal Dermawan dari manajer langsung direktur. Percepatan itu namanya, ya, akselerasi. Ya, kapan peresmiannya? Saya tunggu gunakannya ya. Dan jangan lupa berkat-berkatnya. Dan saya nggak kena pajak. Kecuali saya dikasih saham kosong 20%, lalu saya dapat tiap bulannya atau tiap semester, ya kan, dividen, itu kena pajak. Karena sebagai penghasilan dari ya, pekerjaan atau usaha. Terus tugas saya apa? Tugas saya tiap hari datang berdoa aja. Lanjut. Oleh karena itu kita harus memposisikan Tuhan di tempat paling tinggi dan memprioritaskan Tuhan sebagai yang terutama dan yang utama. Niscaya battle akan dapat kita rasakan dan alami di dalam diri kita, baik secara pribadi, karena diri kita adalah battle atau rumah Allah, dan battle juga dapat kita rasakan dan alami di keluarga kita, serta battle juga dapat kita rasakan dan alami di gereja kita, dan di lingkungan tempat tinggal kita, dan di lingkungan kerja kita, karena kita menjadikan Tuhan sebagai El Battle, yakni pemilik hidup kita, pemilik keluarga kita, pemilik gereja kita, dan pemilik segala sesuatunya atas hidup kita. Amin, Bapak Saudara. Terakhir, Tuhan menyertai kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami ya Tuhan. Bahkan mungkin menegur kami, tetapi juga sekaligus menguatkan kami.
dan menyadarkan kami Tuhan, untuk kami memiliki prinsip LGT, menjadikan Engkau sebagai pemilik dari rumah-Mu, di mana hidup kami, tubuh kami adalah rumah-Mu, tempat kediaman-Mu ya Tuhan. Dan kami merelakan, kami mengundang Engkau masuk menjadi pemilik atas hidup kami, bahkan juga pemilik atas keluarga kami, bahkan juga pemilik atas gereja kami, bahkan juga pemilik atas kantor tempat usaha atau tempat kami bekerja, bahkan pemilik lingkungan rumah kami, dan pemilik segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan sebentar kami mau menerima perjamuan kudus yang daripada Engkau ya Tuhan. Di hadapan kami ada roti dan anggur, ada lambang dari tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Kami berdoa berkati kudus dan sucikan, supaya ketika kami makan dan minumnya, kami semakin bersatukan, diperdamaikan, dibenarkan oleh Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan diri. Siapa yang dapat melaksanakan perjamuan kudus? Mari Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita bangkit diri dan siapkan hatimu. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa, sekali sama-sama kita percaya, oleh kuasa darah-Mu Tuhan, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Mari kita mengangkat roti yang adalah lambang dari tubuh Kristus melalui kepala kita. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Bapak Ibu, Saudara-saudari, roti yang akan kita lambang dari tubuh Kristus? Mari dengan iman kita memakannya di dalam rumah. Mari kita mengangkat anggur yang adalah lambang dari darah Kristus melalui kepala kita. Demikian firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Percayakah Bapak Ibu, Saudara-saudari, anggur yang akan kita lambang dari darah Kristus? Mari dengan iman kita meminumnya di dalam nama Yesus. Bersyukur akan kasih-Mu Tuhan, ku bersyukur. Mari kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan.
Dan biarlah hidup kami, diri kami, tubuh kami menjadi rumah tempat kediaman-Mu ya. Sehingga kemanapun kami pergi, ada hadirat-Mu dalam hidup kami. Dan juga orang lain merasakan hadirat-Mu melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur. Sangat lupa ibu saudara terkasih Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kita mari mengatakan kepada firman Tuhan. Kita akan membawa ucapan syukur bersama kita di sore menjelang malam hari ini, Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita teduhkan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang ditaburkan untuk kami di sore menjelang malam hari ini, Bapak. Biar firman Tuhan menjadi kekuatan dan rema untuk setiap kami, Tuhan. Ajar kami untuk menjadi pelaku yang berkati Bapak Ibu Gembala bersama dengan keluarga besar di dalam pelayanan dan pengembalaan Tuhan yang memberkati dan menyertai senantiasa. Dan sebagai ungkapan syukur kami di awal bulan ini, kami akan membawa persembahan maupun persepuluhan di hadapan Tuhan. Inilah berkat yang Tuhan berikan untuk setiap kami dan kami salurkan bagi hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi Tuhan Yesus memberkati. Untuk sama-sama anak-anak Bapak Ibu Saudara yang punya anak-anak muda ataupun anak-anak muda yang hadir di sore hari ini untuk sama-sama beribadah di dalam ibadah Youth and Teens yang setiap hari Sabtu dilaksanakan. Dan juga anak-anak muda jangan lupa untuk sama-sama hadir dalam acara MBG Mindset Building Gathering. Jadi pastikan bahwa teman-teman semuanya dan Bapak Ibu yang punya putra-putri boleh diajak sama-sama di tempat ini untuk boleh bertumbuh bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan dan hidupnya pasti diubahkan Tuhan. Dan kita akan melihat statement dari media. Silakan. Jadi gereja pada akhir Januari 2026 lalu. Maka dari itu program gereja dari masing-masing divisi sudah mulai berjalan. Salah satunya adalah divisi Komsel. Untuk Komsel saya ambil tema dari Revival, Healing Community dan Hearting Community. Yang dimana Revival bicara kebangkitan rohani, tapi
mau menjadi komunitas yang memulihkan, menguatkan, menyembuhkan, bukan melukai. Komsel kedepannya akan dibagi menjadi 3 bagian Depok atau 3 wilayah dari Depok. Tapi untuk saat ini, di bulan Mei, 1 bulan full, Komsel akan digabung terlebih dahulu, sampai nanti di bulan Juni, saya akan pecah menjadi 3 wilayah, sesuai dengan domisili Bapak Ibu tinggal terdekat. Maka dari itu, dengan segala hormat, dengan segala kerendahan hati, saya mengundang Bapak Ibu untuk menghadiri Komsel gabungan atau perdana ibadah Komsel GB Sungai Yordan yang akan diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 7 Mei pada pukul 19.00 bertempat di Taman Doa Rumah Pengorbanan Jalan Jabu nomor 35 Depok. Saya tunggu kehadiran Bapak Ibu bersama kita menjadi komunitas yang menyembuhkan, bukan melukai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, jadi jangan lupa Bapak Ibu Saudara boleh hadir gitu untuk sama-sama dalam ibadah perdana Komsel. Bapak Ibu Saudara, itu videonya dibikin udah dari 3 tahun yang lalu Bapak Ibu Saudara. Jadi belum tahu jadi divisi Komsel itu udah siap-siap Bapak Ibu Saudara. Kalau saya kaget sih ada videonya. Boleh sama-sama Bapak Ibu Saudara, boleh hadir sama-sama kembali. Kita bertemu sama-sama dan kita sama-sama menjadi keluarga Tuhan yang utuh. Oh, ibadah kenaikan ya, nanti ibadah kenaikan, nanti akan ada ibadah gabungan Bapak Ibu Saudara di Sungai Yordan Roksimas tanggal 14 dan jam 10 pagi seperti biasa. Bapak Ibu Saudara yang mau mendaftar jangan lupa, bukan mau mendaftar sih, pasti harus ikut untuk sama-sama beribadah gabungan di GBI Sungai Yordan Roksimas. Bisa menghubungi Bapak Ais maupun pekerja juga kali ini maupun pekerja di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari sama-sama kita bagi berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan menuju dalam doa berkat. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih, ibadah kita sudah selesai dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita arahkan hati dan tangan kita untuk memperkenalkan Tuhan pada saat ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan dan usahamu, diberkatilah pelayanan. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya.
terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Yang percaya tanpa berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati.